Halo, shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Senang kembali berjumpa dengan saudara dimanapun saudara berada. Dan saya selalu mengucapkan salam kasih Kristus dan damai sejahtera untuk setiap kita yang percaya dan yang mengandalkan Tuhan. Puji Tuhan saudara yang kasih Tuhan. Oh iya, saya ingin membagikan sebuah kesaksian dan ini juga saya pernah alami secara pribadi. Dan saya juga percaya bahwa saudara pun pernah mengalami demikian. Mengenai hidup yang tak berharga lagi, semuanya hancur, namun Tuhan tidak lupa selalu menolong kita, selalu mengasihi kita. Bahkan Dia berkata, engkau berharga di mataku. Mungkin banyak di antara kita, mau orang Kristen atau bukan Kristen, atau beda agama yang lainnya, baik yang muda maupun yang orang tua, pasti mengalami hal-hal yang demikian. Dengan datangnya banyak masalah, tekanan hidup, dan juga problem silih berganti tiba-tiba datang dalam kehidupan kita, sepertinya itu menghantui kita dan kita tidak ada pengharapan lagi, sehingga rasa bahwa semuanya ini hancur, semuanya tidak ada pertolongan lagi. Tapi justru Tuhan tidak melupakan kita. Ya, mungkin saudara berkata, aku hancur karena aku seorang narkoba. Aku hancur karena aku pemakai, aku pengedar narkoba. Aku hancur karena aku penjudi. Aku hancur karena aku hidup dalam pergaulan bebas. Aku hancur karena aku melakukan seks bebas, perzinahan, dan lain-lain. Aku terlahir di keluarga yang miskin, atau yang sudah miskin, bercerai lagi, bercerai pula. Dan aku hancur karena sekalipun keluargaku kaya tetapi sudah di dalam perceraian atau broken home. Aku terlahir di keluarga yang tidak beres, tidak mendukung saya atau tidak mendukung saudara, dan aku hancur karena aku seorang mungkin homoseksual atau transgender. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Banyak orang yang menjauhi, banyak orang yang meremehkan, banyak orang yang menghina, banyak orang yang tidak peduli lagi, banyak orang yang menghujat dengan segala perkataan-perkataan kotor, perkataan-perkataan hinaan. Bahkan apa yang kita butuhkan atau kita meminjam sesuatu, bukannya ditolong, malah dihina, malah diremehkan, malah dikucilkan. Pernahkah kita mengalami hal yang demikian? Sehingga kita merasa di segala keterbatasan kita, dan kita sudah berpikir, berputar-putar untuk berpikir bagaimana supaya ada jalan keluar, tapi yang ada malah adanya tekanan. Sehingga kita sulit untuk bangkit, kita sulit untuk kembali lagi, semangat lagi, on fire. Kita sulit untuk mengalami sesuatu terobosan, karena merasa bahwa semuanya hancur. Semuanya tidak berguna lagi. Dan ini pun saya pernah alami dalam masa proses kehidupan. Bahkan waktu saya kuliah pun saya merasa ternyata kuliah bukannya enak, malah begitu banyak. Bahkan di akhir saya wisuda, tidak ada mujizat, tidak ada pertolongan. Yang ada saya hanya menangis sama Tuhan. Yang ada saya hanya berdoa sama Tuhan. Iblis intimidasi pikiran saya, dan saya rasa tidak ada pengharapan lagi. Saya rasa semuanya tidak berharga lagi. Tetapi Tuhan tidak melupakan kita. Bagi siapa yang mau percaya dan yang mau mengandalkan Tuhan. Mungkin saat ini kehidupanmu
atau yang mendengar saat ini tidak punya pengharapan lagi karena sudah hancur semuanya, masa depan pun hancur. Sahabat, teman, keluarga banyak yang menjauhkan. Tapi saya mau ingatkan saudara, ada satu pribadi yang tidak kelihatan, tapi dia sungguh hidup dan dia siap menolong saudara, siap mengubahkan hidup saudara, siap mengasihi saudara. Asalkan kita mau buka hati kita, mau terima dia, mau percaya kepada dia, dan dia siap menolong saudara. Dia punya cara, beribu-ribu cara, bahkan apa yang kita tidak pikir, yang tidak kita rancangkan. Dia sungguh luar biasa, bisa melakukan di segala keterbatasan diri kita. Saudara, mungkin keadaanmu atau apapun yang membuatmu semakin down, tidak ada harapan lagi. Ada satu pribadi, dia bukan orang kaya, dia bukan orang yang hebat, dia bukan orang yang terpandang, tapi ini adalah pribadi yang hidup dan dia berkuasa, baik maut maupun hidup manusia. Semua ada di dalam kuasanya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, namanya pribadi itu adalah Tuhan Yesus. Dia tidak melihat latar belakang saudara. Mungkin agama saudara bukanlah agama Kristen. Yang terpenting di sini adalah saudara mau buka hati atau tidak. Saudara mau terima dia atau tidak. Karena dia datang mengasihi manusia. Bukan usaha kita, tapi dia sungguh mengasihi manusia. Jadi saat ini engkau bukanlah orang gagal, engkau bukan orang yang terbuang, engkau bukan orang yang tidak berharga lagi, tapi engkau adalah orang atau pribadi yang berharga. Apa buktinya? Saya sudah mengalaminya secara pribadi, saya sudah mengalaminya. Di mana dulu rasa hidup sepertinya tidak adil. Keadaan saya semakin berat, semakin susah, semakin tidak ada pertolongan. Tapi sampai hari ini saya masih ada. Bahkan saya sehat, saya diberikan mujizat, lepas mujizat saya sudah alami karena saya mempercayai satu nama ini. Dan memang dia sungguh ada. Dia tidak bisa dilihat dengan mata kita, tapi kita bisa mengalami kebaikan Tuhan. Kita bisa mengalami kasih Tuhan. Jadi hidup saya saat ini karena anugerah, saya bisa kuliah, saya bisa pergi ke tempat yang lain, bahkan saya juga melayani Tuhan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kalau secara manusia saya merasa tidak ada apa-apa, saya merasa tidak ada pertolongan, saya merasa tidak ada yang peduli. Memang orang susah atau orang yang keadaanmu benar-benar nol, orang pasti jauhin engkau. Itu otomatis, itu dunia. Dan saudara tidak perlu marah. Itu sudah pasti. Tapi kalau saudara mulai naik, saudara mulai terkenal, hebat, banyak saudara yang deketin saudara. Tapi yang terpenting kuncinya adalah kita mau buka hati. Karena hidupmu berharga. Tuhan sudah buat hidup saya berharga. Tuhan juga sudah buat saudara berharga di mata Tuhan. Mengapa? Karena Tuhan Yesus sudah mati. Tuhan Yesus sudah menebus kita. Dia juga mengalami hinaan. Dia diketawain. Dia dihujat. Dia diludahi. Dia ditimpa seperti seorang mafia yang mengalami hukuman berat. Dia tidak kedapatan bersalah, tetapi dia dituduh bersalah. Justru dia berkata, dia tidak membalas caci maki dengan caci maki. Saya kagum dengan pribadi Yesus, dan saya mau belajar dari dia.
dari Tuhan Yesus. Dia sungguh mengubahkan hidup saya. Dia sungguh mengubahkan hidup saudara. Yesus sudah mengalami semua apa yang kita rasakan, apa yang kita alami. Dan Tuhan buat kita berharga. Jadi saudara, Tuhan Yesus tetap mengasihi saudara. Kalau kita mau buka hati dan percaya kepada-Nya. Mengapa saudara kita begitu berharga di mata Tuhan? Karena kita adalah ciptaan Tuhan. Ciptaan yang berharga. Di dalam kitab Yesaya pasal 43 ayat 4 berkata, oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jadi saudara berharga. Karena saudara bukan dibuat dari dunia ini, bukan berasal dari dunia ini, tapi kita berasal dari Tuhan yang empunya, yang memiliki segalanya, yang menciptakan segalanya. Dialah yang ilahi, kita adalah anak-anaknya. Jadi saudara, saat ini mungkin kau sudah hancur, tapi Dia sanggup mengubah kembali, membalikan keadaan kembali, sehingga engkau punya harapan. Jangan putus asa, jangan minder, jangan menyerah. Kedua, kita berharga karena kita adalah memiliki Tuhan yang dekat dengan kita. Alkitab berkata di dalam Mazmur pasal 34 ayat 19, Daud di mana dia mengalami pertolongan Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Contoh, Daud di depan Abimelek. Abimelek ini mau bunuh Daud. Tapi Daud diberikan hikmat, dia pura-pura gila sehingga Daud terlepas. Artinya Tuhan selalu mengasihi kita dengan keadaan apapun, keadaan terjepit pun Tuhan sanggup menolong kita. Jadi jangan batasi kuasa Tuhan. Kita yang percaya kepada Tuhan pun banyak mengalami kemalangan. Dan itu kita alami di masa pandemi, semakin banyak goncangan, ekonomi, dan lain-lain. Sepertinya tidak ada harapan. Tapi ingat, selalu ada Tuhan yang membuka jalan untuk kita. Jadi saudara, sadarilah engkau berharga di mata Tuhan. Di mana Tuhan sudah pakai saya, di mana Tuhan sudah ubah, di mana Tuhan sudah beri hidup yang baru. Yang dulu telah berlalu, sekarang yang baru sudah datang. Bukan kekuatan manusia, bukan kekuatan saya, tetapi karena kasih Tuhan dan saya meresponinya. Dan Dia berikan hidup saya berharga. Jadi ini kesaksian saya dan ini juga kesaksian banyak orang di mana yang dulu hidupnya hancur, yang tidak ada harganya lagi, tapi Tuhan sanggup mengubahkan. Asalkan kita terima Dia dengan hati yang tulus, yang murni, dan mengenal Dia dengan benar. Itu saja yang saya bagikan saudara. Tetap percaya dan terus andalkan Tuhan. Dan ini berkat buat kita semua, dan saya yakin pengharapan kita selalu ada. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, sampai jumpa. Haleluya.